Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Masih kurang semangat ya. Pagi-pagi harus semangat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sebelum Ustadz masuk ke materi ya, Ustadz mau tes nih semangat kalian di pagi hari ya. Ustadz mau tes dari yang akhwat dulu. Yang akhwat perhatikan ke depan ya. Yang akhwat, kaifa halukum? Masya Allah ya. Kita lanjut di sebelah kiri Ustadz. Ada yang ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah masih pada semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini, di sekolah kita ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan juga alhamdulillah kalian masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka apel tausiah dalam kondisi sehat walafiat ya. Anak-anak yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak bosan-bosan ya mendengar ustadz atau ustazah kita ya memerintahkan kita atau menyuruh kita ketika sholat zuhur berjamaah itu biasanya diperintahkan untuk apa? Berzikir ya, bukannya malah ngobrol bersama temannya atau bercanda ya. Pas dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan zikir setelah sholat. Yang bawa buku tulis bisa dicatat, tema kita hari ini zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat ya. Jadi ketika kalian selesai sholat ya, itu jangan ngobrol dan juga jangan bercanda. Alangkah baiknya kalian ya duduk yang rapi ya, langsung membaca zikir. Apa yang kita baca pertama ketika berzikir? Beristighfar 3 kali ya. Apa bacaan istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bisa ditulis. Yang pertama membaca istighfar. Membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yang pertama membaca istighfar sebanyak 3 kali ya. Jadi jangan ngobrol, jangan bercanda sama temannya, langsung membaca istighfar sebanyak 3 kali.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kemudian setelah membaca istighfar 3 kali, kalian membaca apa? Coba ayo, yang ikhwan dan juga yang akhwat, ikuti Ustaz. Allahumma, 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 antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Coba sekarang yang akhwat dulu. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sekarang yang ikhwan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalian membaca ini setelah kalian membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dan apa faedahnya ketika kita membaca zikir ini ya, bisa dicatat di buku tulis kalian ya. Faedahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai dari sholatnya beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai dari sholatnya beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca zikir. Apa zikirnya? Tadi ya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, belum masuk kedua, belum masuk. Ini masih yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi akan Ustaz ulangi, membaca istighfar 3 kali, lalu membaca zikir. Apa zikirnya? Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, apa faedahnya ketika kita membaca zikir dan membaca istighfar sebanyak 3 kali ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai dari sholatnya beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca zikir. Ya, itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua ya. Coba kalian bisa ikuti Ustadz lagi. La ilaha illallah. Ayo ikutin Ustadznya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala yanfa'udal jaddi kal jaddu. Coba Ustaz mau tes yang ikhwan, coba ikhwan ya, insya Allah semua udah hafal. Coba baca zikir yang kedua gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi kal jadd. Sekarang yang akhwat, ayo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi kal jaddu. Ya, jadi apa faedah ya dari membaca yang doa yang kedua ini, zikir yang kedua ini? Dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca tahlil la ilaha illallah di akhir sholat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah di akhir sholat. Saya ulang sekali lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah di akhir sholat. Nomor 2, Ustaz ulang sekali lagi faedahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca tahlil. Gimana baca tahlil? La ilaha illallah di setiap akhir sholat. Di akhir sholat. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga ini sama seperti tadi, yang kedua depannya ya. Gimana? Ayo coba kita baca bareng-bareng dulu yang ikhwan. La ilaha illallah. Ayo baca semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang beda di sininya, ikutin Ustaz, gak ada yang ngobrol. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu walahul fadlu walahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah
mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi itu yang kita baca yang ketiga. Coba Ustaz ulang dari pertama tadi membaca apa? Istighfar sebanyak 3 kali. Terus habis membaca istighfar membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian yang ketiga sama seperti yang kedua tadi depannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Lanjut kita yang keempat. Nah, yang keempat ini apa? Kalian ditulis di buku tulis, kalian membaca kalimat tasbih sebanyak 3 kali. Kalimat tasbih, kemudian membaca kalimat tahmid sebanyak 33 kali juga, dan terakhir membaca kalimat takbir. Kalimat tasbih kayak gimana? Ada yang tahu kalimat tasbih? Subhanallah. Kalimat tahmid kayak gimana? Kalimat tahmid alhamdulillah. Kalimat takbir Allahu akbar ya. Jadi selesai sholat ya, setelah baca zikir ya, kemudian membaca kalimat apa? Kalimat tasbih, kalimat tahmid serta kalimat takbir sebanyak 33 kali. Jadi itu yang keempat, membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Yang nomor 3, ya Ustaz tadi lupa ya, ketinggalan. Nomor 3 itu faedahnya sama seperti yang kedua. Membaca apa? Tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Itu yang keempat. Gimana kalimat tasbih? Subhanallah. Nah, kalian membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Terus kalimat tahmid kayak gimana? Kalimat tahmid alhamdulillah. Yang terakhir membaca kalimat takbir kayak gimana? Allahu akbar sebanyak 33 kali. Ini yang keempat. Lanjut kita masuk yang kelima. Ketika kalian sudah selesai membaca kalimat apa? Tasbih, tahmid serta takbir ya. Kemudian kalian membaca ayat kursi. Yang kelima membaca ayat kursi. Ayo yang ikhwan ditulis. Yang ketiga itu sama faedahnya kayak yang nomor 2, seperti nomor 2. Faedahnya sama. Membaca kalimat apa? Tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Itu yang keempat. Yang kelima membaca ayat kursi.
Tulis ya. Faedahnya, ketika kalian membaca ayat kursi setiap selesai sholat, ya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Lanjut ya, yang keenam. Setelah membaca ayat kursi, yang keenam ini membaca trikul. Apa aja surat trikul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Membaca trikul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Trikul. Itu yang keenam. Membaca Al-Falaq, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. 3 surat itu trikul. Lanjut yang terakhir, yang ketujuh, ya. Nah, yang ketujuh ini kalian utamakan membacanya ketika selesai dari sholat fardu, sholat subuh saat pagi hari, ya. Ya, coba sekarang yang akhwat, ya, coba ikuti Ustaz. Allahumma, Allahumma, Allahumma inni as'aluka, as'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan thayyiban, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan, wa amalan mutaqabbalan. Ayo ulang lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, jadi selesai sholat fardu, sholat subuh di pagi hari, kalian membaca zikir ini, ya, doa ini, ya. Coba kita ulang dari yang pertama, ya. Diulang lagi nih, Ustaz ulang ya. Selesai sholat, kalian alangkah baiknya berzikir. Apa yang kalian baca pertama? Membaca istighfar sebanyak 3 kali. Bagaimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, setelah itu kalian membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala yang Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, ketika kita membaca zikir yang kedua ini, apa faedahnya? Ya, Nabi SAW biasa membaca tahlil. Apa kalimat tahlil? La ilaha illallah di akhir sholat. Yang ketiga, ya, itu faedahnya sama seperti faedah yang kedua, tapi bacaannya beda.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Kemudian yang kelima, setelah membaca kalimat tasbih, tahmid dan juga kalimat takbir, yang kelima yaitu membaca apa? Ayat kursi, ya. Membaca ayat kursi, apa faedahnya ketika kita selesai sholat membaca ayat kursi, ya? Tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Ya, setelah membaca ayat kursi, yang keenam membaca rikul. Apa aja suratnya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang ketujuh ya, ini khusus ketika kalian selesai dari sholat subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya mungkin ya ini saja yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini, semoga bisa kalian amalkan ketika kalian selesai sholat ya, bukan ngobrol tapi harus berzikir ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.